wahid minkum bil kurasa. Halas. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Wahid marrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Alhamdulillah wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, syahadatan an la ilaha illallah wa syahadatan anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali wa barik wa sallim. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa ya ibadallah fi hadha as-sabah al-mubakkir wal mubarak hayya bina naftah qulubana wa afkarana wa ajsadana hadha illallahi azza wa jal bikulli juhdina wa bikulli sa'yina wa bikulli quwwatina wa bikulli qudwatina illallahi azza wa jal. Asallahu yu'tina ridaihi, asallahu yu'tina barakatihi, asallahu yu'tina suhulatihi, wa kadzalika yaj'aluna minan najihina minan nar wa yudkhiluna ila jannatihin na'im. Amin. Amin. Masya qadim jidan. It takes too long where that you have to say amin but you not say amin. It means that you don't understand what I'm talking. I'm sorry for speaking in Indonesia to make you easier understanding what we have to learn in this holy book explanation which called by Tafsir Jalalain. Wa hadha kitab Tafsirul Jalalain kataba ulaman aliman isnaini al-imam Jalal As-Suyuti wal Imam Jalal al-Mahalli. Wa hadha bainal muallim wa talibihi. Subhanallah, subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Walidzalika hayyanadullah azza wa jal lahumal maksus li ayyaj'alana nuran min ta'allumina hadza fi tafsir Jalalain hadza. Walidzalika al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalu 'anna ya karim. Fa ya ayyuhat talabat wa talibat, nastamir ila ayatil istifham, yani al-ayat kam ar-rabi. Al-awwalu yani alif lam mim, ya.
adalah ayat mutasyabihat, tapi ini akhrul muhkamat ya. Yang harus kita fahami, tidak ada logika yang bisa menembusnya kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga pengetahuan ini hanya mutlak milik Allah dan diberikan kepada para kekasih dan para pejuangnya. Semoga saja kita dijadikan oleh Allah sebagian daripada kekasih dan pejuang Allah. Dan untuk menjadi pejuang dan kekasih Allah, yang tidur silahkan wudhu. Tolong diperhatikan tetangganya, kalau ada yang tidur silahkan bangunkan untuk wudhu. Ya. Yang kedua, bahwa ketika Alif Lam Mim Allah menyatakan, Imam Jalalain mengatakan Allahu a'lam bimuradihi, bahwa hanya Allah yang tahu dengan kehendak Allah saja. Jadi kita tidak boleh ngarang-ngarang, ya. Bahwa logika manusia, kekuatan pikiran manusia tidak terbatas benar untuk ukuran keilmuan filsafat. Tetapi untuk kehendak Allah kita tidak diperkenankan untuk itu. Kemudian dzalikal kitabul la raiba fi. Allah menyatakan dalam tafsir ini oleh Imam Jalalain bahwa Alkitab yang ditunjuk dengan isim isyarah dzalika yang dimaknakan demikian adalah hanya Al-Qur'an, tidak kitab yang lain ya. Kemudian kenapa Ustaz? Karena memang setelah ini ayat yang berikutnya kita akan bicarakan bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah selain Al-Qur'an ya. La raiba fihi, tidak ada keraguan secara keilmiahan, secara keilmuan, secara hukum alam tidak ada cacatnya Al-Qur'an. Jangankan cacat, salah titik saja tidak akan mungkin pernah terjadi. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Sehingga kalau kita sebagai santri merasa ada sesuatu dengan Al-Quran, itu berarti ada yang kurang dalam lemah logika kita. Ada ulama, kalau ada seseorang yang mengatakan diri saya adalah seorang cendekia agama, tetapi mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak sempurna, maka yang kalah dan salah adalah logika beliau. Bisa dipahami ya? Karena Al-Quran adalah inspirasi dan sebagai sumber daripada segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Sumber hukum? Iya. Sumber keilmuan? Iya. Sumber keilmuan matematika? Iya. Jangan tanya matematika dalam Al-Quran. Jangan tanya ilmu ekonomi dalam Al-Quran. Jangan bertanya soal ilmu pertahanan negara dalam Al-Quran. Jangan bertanya tentang tata negara dan ilmu politik di dalam Al-Quran. Karena semua disajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada umat Islam yang tidak cerdas, ada santri yang tidak cerdas, maka harus diobati dengan belajar lebih sungguh-sungguh. Bisa doamin ya? Oke. Kemudian bahwa fihi, ya, kata fihi di dalamnya apa? Al-Qur'an. Ya, tidak mungkin ada satu kelemahan saja, tidak ada. Tidak akan pernah mungkin. Dan Allah membuktikan dalam sejarah pengetahuan di dunia ini, ketika Al-Qur'an sudah mulai dijilid, maka begitu banyak musuh-musuh Islam yang mencoba dengan segala macam triknya membongkar Al-Quran. Mereka menangis dan menerima hidayah Allah pada akhirnya. Hanya ada satu yang Ustaz mencatat dalam sejarah kehidupan, yang kemudian orang ini akhirnya hanya mengatakan, ampun, saya tidak bisa Islam karena saya belum diberikan hidayah oleh Allah. Saya hafal Al-Quran, saya hafal Jalalain, saya hafal kitab Ihya Ulumuddin, tetapi saya belum bisa Islam. Kenapa? Allah yang belum memberikan hidayahnya. Subhanallah. Namanya animaris khiman. Ya, animaris khiman. Hafal Al-Quran, diberikan oleh Allah izin untuk menghafal Al-Quran. Diberikan hak oleh Allah untuk menghafalkan tafsir Jalalain yang setebal ini. Diberikan oleh Allah kemampuan untuk menghafal kitab Ihya Ulumuddin. Sudah pernah melihat kitab Ihya Ulumuddin? Siapa yang sudah pernah belajar kitab Ihya Ulumuddin? Halo? Halo? Oh, Masya Allah.
Siapa yang pernah melihat kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali, Bahrul Ulum, Lautan Ilmu, sudah pernah melihat, sudah pernah megang kitab Ihya Ulumuddin, sudah pernah ikut belajar Ihya Ulumuddin. Semoga kita semua dipercepat oleh Allah kemampuan kita sehingga kita bisa belajar ngaji daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ini penting. Sebagai santri penting untuk bisa memahami Al-Quran secara jauh lebih kafah. Ya, animani skimmer, ya, itu hafal Ihya Ulumuddin, kalah kita. Ya, kalah kita. Tetapi karena hak daripada Allah tentang hidayah, maka dia belum Islam sampai dia meninggal. Semoga saja mungkin Allah mengampuni sedikit ya. Karena dia mendakwahkan kebenaran Islam secara logikanya. Beliau mengatakan dalam bahasa Arab yang sangat fasih, dan konon secara keilmuan beliau juga bisa bicara bahasa Indonesia. Subhanallah. Ya, hati-hati. Maka kalau ada di antara kita yang tidak bersemangat di dalam menuntut ilmu agama, maka kita sudah dikalahkan oleh para misionaris. Lalu bagaimana kita akan mempertahankan keilmuan Islam kalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh? Hati-hati. Kemudian bahwa kata isim isyarah yang dipergunakan pada ayat yang kedua, dzalika itu untuk lita'zim. Subhanallah, Allah zat yang maha agung, Allah zat yang maha suci, Allah zat yang maha tinggi. Tetapi menggunakan kalimat dzalika bukan untuk menunjuk semata. No, Quran bukan. Tetapi Allah menggunakan lafal dzalika untuk penghormatan. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Jadi kemudian lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Masih ingat ada berapa tahapan ketakwaan itu sebenarnya? 3. Yang pertama, menghindari kemusyrikan. Yang kedua, menghindari dosa besar. Yang ketiga, menghindari dosa kecil dan hal-hal yang tidak perlu. Subhanallah. Kita cek saja diri kita. Apabila kita masih, apalagi kalau yang cowok godaannya ngerokok gitu, itu Masya Allah, untuk apa? Ya, untuk apa? Lalu kita naik motor sebagai anak muda, ini gak ada batasnya, cewek dan cowok udah pegang kunci motor, naik, bunyi mesinnya, brum, kebut, gitu kan? Gagah, gak ada yang ngalahin gitu. Baru naik Mio, CBR lewat, kalah. Numbur grup, ditumbur grup, kepleset grup. Dia tidak bohong kepada orang tuanya, cuma tidak jujur. Dia pulang tik, motor ditaruh di pojok, pulang tidur. Begitu ayahnya lewat, ngumpet. Mamanya lewat, ngumpet. Na'udzubillah. Ya, bohong sih tidak, cuma tidak jujur. Hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Sama dosanya. Ya. Ini kalau kita mengaku orang bertakwa, ya nggak mungkin kita melakukan hal yang tidak perlu seperti itu. Bisa dipahami ya? Kita lanjut pada pemahaman bahwa lil muttaqin al muttaqin itu ya as-shairina ila taqwa bimtithalil awamir wa ijtinabin nawahi. Ya, di sini Imam Jalalain mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang melakukan perjalanan kepada Allah dengan melaksanakan semua yang diperintahkan dan menjauhkan apapun yang dilarang. Enggak perlu nanya. Kalau bahasa kita, kamu nanya, bertanya-tanya. Ya enggak. Kalau orang yang sudah bawel bertanya-tanya, apalagi dalam hatinya ada ngetes sedikit lah, itu Allah mengatakan ini sifat Yahudi, sifat Zionis Israel, pengkhianat kehidupan manusia. Semoga Allah melaknati Zionis Israel. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu
Ya. Kemudian bahwa orang yang bertakwa itu dalam kehidupannya, maka dia akan menghadapkan dirinya kepada alladzina, orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Iman itu mempercayai. Yang kemudian dalam rukun iman ada berapa? 5, 6, 4, 7? Nah, bahasa Arabnya bagaimana? Wahid isnan salasa arkanul iman. Antum ya. Ada yang menjawab dengan ada Fatihah ini ilmu. Yu'minuna gitu kan, yu'minuna mereka percaya, yusaddiqun. Sodako yusaddiqu membenarkan, mempercayai iman itu membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan apa yang harus dibenarkan itu apa? Yang dipercayai itu apa? Yang 6 itu apa? Yang 6 itu adalah segala sesuatu yang gaib. Loh kok gaib? Iya. Karena ayat berikutnya, potongan kata berikutnya adalah bil ghaibi bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nari, gitu ya. Bil ghaib bima ghaba, bima itu dengan apa-apa, ghaba yang enggak terlihat, unseen, untouchable, unthinkable. Ya, gitu. Anhum atas mereka minal ba'thi, al-ba'thu, ma ma'na al-ba'th? Ma ma'na al-ba'th? Kebangkitan apa? Apa yang dibangkitkan? Apa yang dibangkitkan? Manusia-manusia yang telah diwafatkan oleh Allah dibangkitkan kembali. Seluruh manusia sejak Bani Adam dimunculkan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa radhiyallahu anha dibangkitkan kembali hingga orang yang terakhir. Kita akan termasuk dalam barisan yang manakah? Ya. Kemudian minal ba'thi wal jannati dan surga. Ma ma'na jannah, surga? Apakah surga sudah ada atau belum? Kok tahu sudah dibikin? Sudah pernah ke sana ya Mbak ya? Sudah ada yang pernah lihat proyeknya Allah yang namanya surga? Wan nari dan neraka. Apakah sudah ada detik ini neraka dalam kehidupan kita ini? Kalau tidur nggak tahu dia surga neraka. Kalau tidur nggak tahu dia surga neraka. Ya, ada-ada itu apa maksudnya? Terpaksa sekali ada-ada gitu. Islam tidak perlu keraguan. Ada, tidak. Buktinya at-takatsur. Apa itu artinya at-takatsur? Bukan at-takatsur artinya apa itu at-takatsur? Bermegah-megahan. Apa yang ada dalam surat at-takatsur? Narul hutomah. Apa itu narul hutomah? Neraka yang hutomah itu nama. Hutomah itu nama. Narul hutomah. Kemudian yang menunjukkan bahwa neraka itu sudah ada dalam hidup kita ini sekarang ini adalah ayatnya, tulisannya Narullahil muqadah. Apa itu nar? Api neraka, energi negatif. Kalau orang emosi badannya panas. Kalau ada orang marah bukan main sampai menggigil, pegang badannya, jidatnya, lehernya, dadanya, perutnya panas.
menunjukkan dirinya dikuasai oleh api neraka. Bisa dipahami ini? Narullahil muqadah, ma ma'na muqadah? Dinyalakan. Makanya yang tidur dibangunkan. Nanti nggak ngerti neraka itu ada apa belum di sini. Bangunkan, bangunkan. Bangunkan jamaah yang belum sadar dirinya. Ngapain di masjid di sini itu? Bangunkan, bangunkan. Bangunkan. Bangunkan yang tidur. Kasihan sudah di masjid lalu tidur. Nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti kalau neraka itu sudah ada di sini saat ini. Na'udzubillah min. Narullahil muqadah, api yang Allah nyalakan. Terus ayatnya allati tattali'u ala afidah. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita terlibat. Allati yang tattali'u dinyalakan, dinaikkan, diterbitkan, dimunculkan ala atas afidah. Afidah jamak dari kata fuadun. Fuadun artinya hati yang cerdas. Jadi semua kita, makhluk yang Allah berjadikan kita ini, manusia, makhluk manusia ini Allah berikan zat energi yang namanya fuadun. Setiap kita diberikan potensi fuadun, hati yang cerdas. Tetapi ketika kita mengalah dengan kengantuan dan tidur ketika ta'lim, nggak dapat kebaikan. Ketika ada teman yang membuat kita cemburu dan terbakar hati kita dengan kecemburuan tersebut, apapun alasannya, maka hati kita yang cerdas dibakar dengan api neraka yang namanya hutomah. Ketika teman kita membuat kita marah dan semakin marahlah kita, muncul kedengkian, muncul kemarahan, muncul yang namanya apalagi yang tertinggi itu dendam, kesumat, maka hutomahnya semakin besar. Dia di dunia sudah masuk neraka hutomah, tidak mungkin di akhirat akan masuk surga sebelum dicuci oleh Allah di neraka jahanam. Na'udzubillah min. Ini bima ghaba anhu minal ba'thi wal jannati wan nari wa yuqimunas shalah. Hati-hati ini. Di dalam Al-Qur'an tidak ada kata kerja yang disatukan oleh Allah dengan ibadah sholat dengan kata amala ya amila ya'malu fa'ala yaf'ulu. Tidak ada. Semua kata salah digandengkan, dipasangkan oleh Allah dengan kata qoma, aqoma, yuqimu, wa yuqimunas shalah, dan menegakkan dan mendirikan sholat. Kalau ada sudah senior ini sholat masih diperintah-perintah, maka berarti dia tidak tahu dirinya. Kalau kita yang sudah dewasa dan belajar bahasa Arab dengan baik, sholat di rumah masih diperintah sholat buah, sholat pun buah, sholat tante sholat yuk, om sholat yuk, bang sholat yuk, kak sholat yuk, gitu kan ya. Apalagi santri pulang ke rumah sampai kemudian keluarga, ini santri sudah 6:30 belum sholat subuh, na'udzubillah min. Berarti dia belum tahu ibadah sholat itu bukan untuk dikerjakan, tapi ditegakkan.
Sholat itu bukan dikerja, bukan di amal, tapi di diri, ditegakkan. Subhanallah. Tanyakan sama diri kita masing-masing, bagaimana nasib kita saat ini? Kita ini masih ngerjain sholat, ngamalin sholat, atau sudah masuk ke dalam tahapan menegakkan sholat? Ada yang punya pemikiran, analisa, apakah kita ini sudah termasuk menegakkan, mendirikan sholat, atau kita masih ngerjain sholat? Kalau kita masih dalam tahapan sholat, ya diterima saja. Berarti ilmu kita masih terlalu jauh. Padahal kita sudah balik. Balik itu sudah sampai. Sampai apa? Sampai kepada ilmu. Kalau sholat gak pakai ilmu, gak usah ada sholat. Belajar dulu sholat yang baik. Ini panjang kalau kita bicara sholat ya. Subhanallah, ilmunya Allah ini ya, bukan ilmunya manusia. Walaupun orang yang kita ini manusia yang mengerjakan sholat, menegakkan sholat harus bukan hanya sekedar mengerjakan ya. Kemudian apa? Ayatuna biha bihuquqiha. Jadi orang yang sholat itu yang gak bisa diterima sholatnya kalau gak sesuai dengan rukun dan syaratnya, syarat dan rukunnya. Siapa yang belum hafal syaratnya? Syarat sholat, wahai jamaah muslimun, ada yang belum tahu syarat sholat? Angkat tangan kalau ada yang belum. Kalau yang tidur-tidur ya pasti nggak tahu. Tolong dong jihad yang di sebelahnya itu tidurnya serius sekali itu. Ya, naudzubillah min dzalik, itu tidurnya memang bersiap diri untuk tidur di taklim ini. Naudzubillah min dzalik. Ya, silakan. Ada yang ingin menjelaskan syarat salat? Syarat salat. Putar, ayo dibongkar dokumentasinya, filenya, pengetahuan tentang syarat sholat. Waduh, sampun supe Pak Ustaz. Nasi itu ya Ustaz. I forgot ya Ustaz. What is the condition of salat? Next meeting, antum semua kelas 1 sampai kelas 6 harus bersiap menjelaskan syarat sholat. Yang kedua, siapa yang belum hafal rukun sholat Imam Syafi'i? Karena kita sholat tabarukan ilmunya Imam Syafi'i. Jangan-jangan jumlahnya nggak hafal. Ada berapa rukun sholat menurut Imam Syafi'i? 9, 11, 13, 21. Angkat tangan. Angkat tangan. Santai ya. Ya. Oh, 13 kalau nggak dihitung tumakninahnya. Oke, ada jawaban. Alhamdulillah. Yang putri belum ada jawaban. Kam min arkanis shalah li Imam Syafi'i? 12, 13, 15, 13. Yakin? Enggak mau dikurangi dikit sama Ustaz? 9 gitu. Yakin? Diskon lah. Oh enggak, ini ilmu ya, enggak boleh diskon ya. Imam Syafi'i masih 13 rukun.
pekan depan sebelum kita lanjutkan, kita bicara soal syarat dan rukun sholat. Antum yang harus presentasi, ya. Kemudian apa? Wa mimma razaqnahum a'tainahum. Kata razaqnahum, kami berikan rizki, kami rizkikan kepada mereka. Mereka siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang membenarkan hal-hal yang gaib. Yang 6 arkanul iman. Yang kedua, orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah menegakkan sholat. Ini belum kelar ini. Jangan sampai lupa. Kalau pikirannya di tempat tidur, apalagi lalu terlena tidur, ya tidak nyambung. Ya, Ustaz ngomong-ngomong urusan tangan aja, lutak gladek. Saya ngarepin berkah aja. Oh, Yuli saya berbalik gak punya berkah. Yang punya berkah itu Allah. Bisa dipahami ya? Gitu. Kemudian setelah menegakkan sholat, ya kemudian ketika Allah memberikan rezeki, pikiran, pengetahuan, rizki kesehatan dengan tubuhnya, rizki dengan materi, dia punya makanan, dia punya fulus yang banyak. Oh, nggak perlu banyak untuk berinfak, tidak perlu banyak uang. Berapapun uang yang diberikan oleh Allah di tangan kita, masuk dompet kita, ketika ada orang yang perlu dan kita menginfakkan sebagiannya, wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka berinfak. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Coba ciri-ciri orang bertakwa kita ulangi. Yang pertama, itu tanda-tanda. Sekarang yang termasuk yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat ini adalah yang pertama, alladzina bil ghaib, mempercayai, membenarkan hal yang gaib. Ada 6 arkanul iman. Yang kedua, wa yuqimu as-shalah, menegakkan, bukan menjalankan, bukan hanya mengamalkan, bukan hanya mengerjakan. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak. Subhanallah. Bila kita ingin disebut sebagai orang yang bagian daripada orang bertakwa, lakukan itu. Buktikan, bukan lakukan, tapi buktikan. Buktikan. Ya. Yunfikun fi ta'atillah, mengeluarkan uang, mengeluarkan makanan, membagi pakaian, harus dalam urusan fi ta'atillah. Imam Jalalain menyantumkan dalam maknanya, yunfikun itu harus fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Ya, subhanallah. Sampai titik ini ada yang ingin bertanya. Hal hunaka su'alun. Jadinya jangan diurusin saja, Mas. Urusin ilmunya dekat sama Allah. Ya, sudah jam 6 persis. Silakan satu pertanyaan. Ya. Silakan bertanya. Ini jangan-jangan nggak ngerti. Semoga paham. Paham? Enggak. Paham? Yang mana yang belum paham? Ada yang mau ditanyain? Belum ada. Yang di belakang? Yang di belakang? Ya. Kenapa ayat ke-255 bunyinya gimana?
ya'lamu ma ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wasi'a Kursi sekali lagi. kursi Apa makna wasi'a? Wasa'a yusa wasi'a wasi'un luas. Kursiyun kekuasaan. Maka kata kursiyun jangan dimaknakan kursi yang begini. Oh, Allah berarti punya singgasana, kursi yang seperti manusia. Sedangkan Fir'aun itu kursinya bau besar. Hamengkubuwono punya kursi bau besar. Pak Jokowi presiden punya kursi yang bau besar. Bukan kursinya, tetapi Allah memproses segala sesuatu yang tercipta, yang kita tahu dan yang tidak kita tahu adalah kekuasaan Allah. Itu kursi. Paham, Neng? Allah ingin menunjukkan istilah ayat kursi bagi kita untuk menunjukkan kekuasaan Allah, meliputi hal yang zahir dan yang gaib. Semoga Allah memberikan kita kekuatan lahir dan batin. Amin. Untuk selalu memegang keimanan kita tentang hal-hal yang gaib. Semoga Allah menjaga kita untuk selalu menegakkan sholat. Dan semoga Allah memberikan kita kemampuan selalu berinfak dalam setiap jengkal kehidupan kita. Hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.